semuanya pasti eh, paham gitu ya, apa itu data, bentuk-bentuk data gitu ya. Lalu eh, jenis-jenis datanya begitu ya. Hanya masalahnya di sini mungkin data seperti apa yang kita perlukan. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sumber data, lalu tipe data terstruktur dan tipe data tidak terstruktur ya. Tentunya kalau yang tipe data terstruktur itu eh, sudah umum ya, karena kita biasa mungkin Pak Idai punten bisa di unmute. Nah, suara dari sana masuk. Oke, sip, makasih. Ya, jadi kita mungkin eh, kalau dibilang familiar, lebih familiar yang tipe data terstruktur atau tidak terstruktur ya. Saya pengen tanya dulu nih. Kalau Pak Billy saya prediksi lebih familiar tipe data terstruktur kayaknya ya. Iya Pak, terstruktur. Terstruktur. Bu Dini, Sih kayaknya Pak sama ya. terstruktur. Pak Pak Idai juga seperti itu ya, yang terstruktur. Nah, sebetulnya umumnya kita banyak berkenalan dengan tipe data terstruktur umumnya, tapi kalau intensitas bertemu itu kalau saya menebaknya kita lebih banyak yang tidak terstruktur gitu. Kalau saya menebaknya gitu. Seperti apa nanti kita akan lihat gitu. Nah, kira-kira apa yang tersirat dari definisi data mining sendiri ya? Di situ disebutkan tuh ada teks gitu ya. Data mining ini kalau diterjemahkan adalah a process used by company to turn raw data into useful information. Jadi data mining itu adalah diartikan sebuah proses ya yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna ya. Tentunya bergunanya untuk perusahaan itu sendiri begitu. Uh, Definisi kapan dia disebut berguna itu adalah ketika dia punya insight ya, sesuatu yang menarik yang digali dan bisa mempengaruhi keputusan. Nah, useful di situ mempengaruhi keputusan perusahaan. Tidak hanya uh, informasi yang selewat aja gitu. Oh, ini menarik tapi nggak ada nilai gunanya atau apa gitu ya. Ini ada teman saya nggak pernah masuk gitu ya. Bukan ujung-ujungnya jadi gosip gitu ya. Tapi ujung-ujungnya bagaimana supaya teman kita itu tidak terlambat atau tidak banyak terlambat atau tidak jadi pulang lebih cepat gitu ya. Biasanya kan masalahnya kadang datangnya terlambat gitu ya. Ini contoh di perusahaan, datangnya terlambat, pulangnya cepat gitu ya. Nah, lebih cepat gitu. Kadang orang beralasan saya pagi-pagi kan udah terlambat gitu. Masa pulang saya terlambat lagi gitu. Itu bercanda aja gitu ya. Jadi, nah itu kita melihat data, lalu bagaimana nih membantu teman kita agar tidak terlambat dan tidak pulang lebih lebih cepat gitu ya. Nah, dalam salah satu pelatihan data mining, Pak Romi Satrio Wahono, mungkin ada yang apa ya, Pak Romi, ahli IT gitu ya. Beliau mengubah jam kerja karyawannya gitu ya yang tadinya Senin sampai Sabtu, begitu ya. Tapi ternyata banyak yang terlambat dan pulang lebih cepat, gitu. Nah, pada akhirnya beliau mengambil berdasarkan data yang beliau miliki, beliau mengambil keputusan jam masuk kerja dimundurkan, ya, jadi agak lebih siang. Akhir itu memberikan solusi kepada karyawannya yang suka terlambat gitu ya. Jadi dia memajukan jam kehadiran, memundurkan, sorry, memundurkan jam kehadiran. Lalu eh, apa itu? Memajukan jam pulang, ya, memajukan jam pulang. Jadi memundurkan jam kehadiran, memajukan jam pulang, gitu. Selisih dari jam, selisih dari jam yang diambil itu dikonversikan ke hari Sabtu, gitu ya. Jadi asalnya
jam kerjanya dari Senin sampai Jumat gitu ya. Tapi karena banyak yang terlambat dan pulang cepat, itu akhirnya jam masuknya dimundurkan, jam pulangnya dimajukan gitu ya. Selisih dari waktu yang diambil dari memajukan dan memundurkan jam tadi dikonversi ke hari Sabtu gitu ya. Jadi malah lebih apa itu apa banyak yang akhirnya banyak yang tidak terlambat dan pulangnya juga sesuai waktu begitu. Itu contoh saja bagaimana sebuah perusahaan menggunakan data untuk memutuskan sebuah masalah. Oke, jadi apa itu data? Ya, kalau data saya ambil dari beberapa referensi saja, gitu ya. Jadi data itu adalah data yang informasi yang faktual, ya, berdasarkan fakta, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ada asumsi, ada prasangka, itu di luar dari yang disebut dengan data. Bahkan kalau disebutkan data itu adalah sesuatu yang tertulis, gitu ya. Ada laporan, ada data yang memang bentuknya gitu ya, misalkan dalam bentuk file atau apa gitu ya. Jadi bukan sifatnya asumsi, praduga atau yang lainnya gitu ya. Nah, data yang faktual tersebut digunakan sebagai dasar untuk memberikan alasan ya, untuk mendiskusikan ya, menghitung ya. Lalu lebih jauh lagi dia sebagai dasar untuk memutuskan sebuah masalah gitu. Saya kira kalau misalkan definisinya seperti ini, hampir sama ya dari dulu juga seperti ini. Bedanya kalau sekarang untuk mengkalkulasi atau membuat perhitungan lalu memutuskan eh, membuat sebuah keputusan itu bedanya kalau sekarang dibantu oleh eh, mesin learning gitu. Kalau kalau dari definisi ini zaman dulu juga udah seperti ini gitu ya. Hanya bedanya cara menghitung, cara memutuskan. Ya, kalau sekarang banyaknya dibantu oleh machine learning gitu ya. Plus ditambah dengan komputasi yang cukup tinggi gitu ya, sehingga bisa mengolah data secara cepat begitu ya. Adapun bentuk data memang kalau zaman dulu mungkin zaman orang tua kita misalkan ya itu data juga sudah ada gitu. Hanya bedanya mungkin datanya masih data paper based gitu ya, data uh, dalam bentuk fisik gitu ya. Nah, kalau sekarang lebih banyak datanya dalam bentuk digital, lalu komputasinya cukup cepat, ditambah dengan mesin learning, sehingga bisa pengolahannya lebih cepat, lalu bisa memberikan keputusan alternatif keputusan, gitu ya. Eh, Terus gimana Pak kalau misalkan hari ini datanya bukan data digital, tapi datanya masih paper based, gitu ya. Ya berarti solusinya mau nggak mau didigitalkan gitu ya, didigitalkan. Jadi si paper base-nya itu diubah ke dalam bentuk digital untuk bisa diolah seperti itu. Saya nggak tahu di PT Pos masih ada yang bentuk paper base nggak Bu Dini? Atau bentuk non digital gitu? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada sih, Pak. Nggak ada alhamdulillah. Ya intinya kalau masih paper base, kalau mau diolah ya berarti harus ke digitalkan. Oke, nah jadi di fokus kita ada di sini ya, di bagian data, gitu ya. Data itu kalau istilah sekarang kayak data is new oil, gitu ya. Data itu seperti minyak gitu ya, yang kita tahu kalau kalau minyak itu saking berharganya sampai-sampai sebuah negara bisa menginvasi negara lain gitu ya, bisa menyerang negara lain gara-gara rebutan minyak gitu ya. Indonesia juga kaya dengan minyaknya sehingga banyak perusahaan-perusahaan luar masuk gitu ya. Nah, dengan adanya industri 4.0 banyak disebutkan bahwa data itu is new oil sehingga menjadi sesuatu yang berharga begitu ya. Eh, Peretasan atau hacker itu kan mengambil data gitu ya.
Mengapa kita memerlukan data? Ya, mengapa kita memerlukan data? Jadi analoginya kurang lebih seperti ini ya. Mengapa kita memerlukan data itu? Jadi kalau di layar saya itu ada eh, beberapa gambar ya. Jadi yang pertama ada motor gitu ya. Yang kedua ada truk gitu ya. Lalu yang ketiga ada pesawat terbang. Motor diisi oleh eh, bensin begitu ya. Lalu truk diisinya bahan bakarnya pakai diesel gitu ya. Dan pesawat terbang diisinya oleh aftur gitu. Ini pasangan gitu ya sebagai bahan bakarnya. Nah, kira-kira bagaimana kalau misalkan si motor itu diisi oleh diesel gitu ya misalkan ya. Kalau truk diisinya pakai bensin biasa atau pakai aftur gitu ya. Lalu pesawat terbang diisinya bukan sama aftur tapi diisinya oleh apa ini namanya bensin biasa gitu ya. Pertamax misalkan atau Pertalite gitu. Nah, kira-kira bisa maju nggak sih kalau misalkan si kendaraan itu diisi oleh bahan bakar yang salah gitu. Nah, pasti jawabannya nggak akan bisa maju ya kendaraan tersebut. Nah, data itu adalah diibaratkan sebagai bahan bakar tadi. Bahan bakar tadi, data itu diibaratkan sebagai bahan bakar tadi. Lalu kendaraan-kendaraan ini, ya, kendaraan-kendaraan ini diibaratkan sebagai algoritma yang mau kita pakai untuk mencapai tujuan, gitu ya. Kita pakai motor, tentu kita ingin mencapai tujuan kita ya. Mungkin tujuannya rumah, kantor, gitu. Kita pakai truk, tentu ingin mencapai tujuan. Pesawat pun sama. Nah, jadi diibaratkan si data itu sebagai bahan bakar, lalu algoritma itu sebagai kendaraan yang akan kita pakai, gitu ya, untuk mencapai tujuan. Nah, tentu berdasarkan analogi yang ada di layar ini, ya, kita bisa menebak lah ya, gitu ya. Kapan sebuah motor itu lebih efektif dibandingkan sebuah truk? Kira-kira kapan sebuah motor lebih efektif kita gunakan dibandingkan kita pakai truk? Ketika apa ya kira-kira? Oke, satu, ketika tidak macet. Yang kedua, gang sempit. Oke, tiga, Buru-buru. oke, buru-buru. Apalagi ketika tidak membawa Barang muatan banyak. terlalu Ya. tidak membawa muatan banyak gitu ya. Itu motor lebih efektif gitu ya. Sekarang pertanyaannya kita balik gitu ya. Kapan sebuah truk itu lebih efektif dibandingkan eh, motor gitu. Tentu kebalikannya ya ketika kita punya muatan lebih banyak gitu ya. Ada lagi nggak ya selain muatan? Cuman itu Pak kayaknya. Ah, cuman itu ya. Oke. Jadi kalau ini data, dia akan berpasangan dengan eh, kendaraan ya. Nah, kendaraan ini kita ibaratkan tadi sebagai algoritma. Nah, berdasarkan analogi ini, tentu algoritma satu dengan algoritma yang lainnya itu ada plus minusnya. Sama seperti motor ada plusnya dibandingkan kendaraan lain, tapi juga mungkin dia ada minusnya gitu. Nah, jadi algoritmanya mungkin ada plusnya, tapi juga ada minusnya juga kalau dibandingkan dengan yang lain. Tergantung apa? Ya, tergantung case-nya, tergantung kasusnya, ya. Kalau kasusnya saya lagi buru-buru nih, gitu ya. Ya mungkin motor lebih cepat gitu. Tapi kalau misalkan harus lintas pulau, lintas negara, ya berarti efektifnya pakai pakai pesawat gitu ya. Nah, jadi ini hanya sebagai analogi begitu. Yang kedua, terkadang beberapa algoritma itu bisa kita gabung gitu ya. Saya pengen naik kendaraan, naik motor, tapi saya mau lintas pulau gitu ya. Berarti alternatifnya kita naik motor, algoritma pertama, lalu kita naikkan si motor ini ke dalam ferry gitu ya atau kapal laut. Ya, kapal laut itu sebagai algoritma kedua.
atau pesawat ya, pesawat terbang. Jadi terkadang si algoritma satu itu bisa di apa diparalelkan, disandingkan dengan algoritma kedua, gitu ya. Contohnya seperti tadi, saya habis naik motor, karena saya nggak bisa nyebrang kalau naik motor ya saya masukkan motor saya ke dalam ferry gitu ya, kapal ferry. Ya udah, berarti dia algoritma satu, lalu dilanjut dengan algoritma dua. Nah, kurang lebih analoginya seperti itu, gitu ya, antara data lalu dimasukkan ke dalam algoritma, nanti algoritmanya bisa disandingkan dengan algoritma yang lain. Nah, tentu si data ya yang jadi bahan bakar ini kita harus eh, apa namanya itu hati-hati gitu ya, karena bahan bakar satu kan nggak bisa dipakai untuk bahan bakar jenis kendaraan yang lain, khawatir salah. Misalkan tadi diesel gitu ya dipakein ke motor kan nggak bisa gitu. Nah, data yang kita miliki itu juga harus apa itu namanya, harus hati-hati, bisa nggak dimasukkan ke dalam algoritma A, bisa nggak dimasukkan ke dalam algoritma B gitu. Sebagai contoh misalkan ya, untuk regresi, regresi itu hanya bisa menerima data yang berbentuk angka atau numerik gitu ya. Selain dari itu, maka si regresi nggak bisa gitu. Regresi nggak bisa mengolah begitu. Kalaupun memang ada data berbentuk string gitu ya, maka dia harus diubah dulu jadi angka gitu. Pokoknya eh, regresi itu pengennya angka aja gitu ya, kayak gitu. Nah, jadi setiap data itu harus dilihat ini cocoknya untuk algoritma mana gitu ya. Kurang lebih seperti itu, paham ya maksud saya begitu. Oke. Nah, tentu di dalam data mining yang harus kita perhatikan itu adalah tipe dan format datanya ya tadi. Tipe dan format datanya. Jadi kalau misalkan formatnya numberic, dia cocok untuk regresi. Kalau formatnya bukan numberic, berarti dia nggak cocok untuk itu. Ini yang tadi dijelaskan. Oke, nah secara gambaran utuh ya, Bapak Ibu bisa lihat di dalam layar. Ini gambaran data secara kurang lebih apa ya, secara umumnya gitu ya, secara umum. Jadi yang sebelah kiri yang sebelah kiri ini asal data gitu ya, asal data ya, nanti berhimpun jadi kumpulan data, lalu kumpulan data ini dikategorikan, dikategorikan, lalu berdasarkan kategori tersebut ada tipe-tipenya, tipe-tipenya. Yang sebelah kanan ini ada specific types gitu ya, tipe yang lebih spesifik lagi kayak gitu. Ini kalau kita lihat secara sekilas mungkin oh banyak banget ya. Jadi kalau kita runut itu sebetulnya apa ya? eh, ada yang udah deket sama kita gitu ya. Contoh misalkan asal asal data nih, originnya, asal datanya. Dia ada yang berasal dari sensor gitu ya, sensor IoT misalkan ya. Kalau sensor itu misalkan apa ya, data. Ya, data CCTV misalkan ya, data CCTV atau data fingerprint gitu atau RFID gitu ya kalau kita jam kehadiran gitu ya. Ada juga lewat observasi, ada yang lewat survei, ada yang dari repositori database kita gitu ya. Ada yang dari sosial media gitu ya. Nah, ini yang lagi banyak digali itu adalah data yang tidak terstruktur ya. Data tidak terstruktur itu salah satu sumbernya adalah media sosial gitu ya. Ini apa? Contoh ya, misalkan kita ada komentar di Twitter gitu ya, di Twitter lalu yang nge-reply-nya banyak gitu ya, atau ada review produk di YouTube gitu ya, lalu ada yang komentar di YouTube-nya gitu ya, atau misalkan kita
punya aplikasi gitu ya di apa itu di Play Store gitu ya. Di Play Store-nya ada yang komen gitu ya. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk melihat gitu ya, melihat. Nah, itu dari sosial media nih, dari sosial media. Kebetulan saya sendiri lebih tertariknya yang ini ya, yang sosial media nih. Gitu. Apalagi sekarang lagi mau mendekati apa pilpres gitu ya. Nah, komentar untuk setiap cawapres itu apa menarik itu untuk digali gitu, sangat menarik itu. Jadi kita bisa melihat ya berdasarkan data gitu ya siapa yang akan menang di pilpres ini gitu ya. Itu saya lakukan di pilpres 2019 gitu ya, berkaitan dengan sosial media. Nah, masuk ke lingkaran yang kedua, ini berdasarkan kategori, ada source ya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan tipe datanya, ya, berdasarkan waktu, ya, grab, ya, berdasarkan strukturnya, berdasarkan spasial, ya, geospasial, ya, itu misalkan ya, contoh-contoh kategori datanya. Oke, kita lihat di selanjutnya ada pembahasannya. Oke. Nah, kita lihat di sini berdasarkan sumber data ya. Jadi kalau eh, sumber data itu sekarang mungkin ada istilah big data gitu ya. Big data, data yang begitu melimpah gitu ya. Dulu kalau nggak salah ada 3V ya, 3V. Velocity, variety, satu lagi apa ya? Ada yang tahu nggak? Velocity, variety, V yang selanjutnya apa ya? Probability apa ya? Saya lupa. Enggak ada. Validity mungkin, Pak. Probability. Bentar, saya suka lupa itu. 3V, 3V. Oh, sekarang malah kalau saya lihat udah bertambah ya. Oh, volume. Sorry, volume. Oh ya betul, volume ya. Jadi kalau big data itu identiknya di awal itu ada tiga V ya. Volume ya, itu lonjakannya sangat tinggi. Variety, variasinya cukup beragam ya. Sekarang kita bisa share video, voice note gitu ya, lebih cepat, lebih mudah, lebih banyak. Lalu yang ketiga velocity ya, velocity, kecepatan ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sumber-sumber yang bisa menyumbangkan data itu ada apa itu dari IoT, sensor-sensor gitu ya, atau juga dari data dari satelit, ya, data dari media sosial, data dari marketplace ini contoh saja, gitu ya, yang salah satu penyumbang data gitu. Nah, yang pertama dilihat dari bentuknya ya, bentar saya lihat di sini. Ya, dari sumbernya, berdasarkan sumbernya, ini data tuh ada data primer sama data sekunder, gitu ya. Yang sebelah kiri data sekunder, yang sebelah kanan data primer, gitu ya. Nah ini primer sama sekunder tuh kadang suka apa itu ketuker gitu ya, ketuker. Tentu yang kita pakai adalah data primer. Jadi, kalau saya sebutkan di sini data sekunder merupakan informasi publik yang telah dikumpulkan oleh orang lain. Nah ini kata kuncinya, ya, dikumpulkan oleh orang lain. Tapi kalau data primer merupakan jenis sumber data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber data. Itu kata kuncinya. Gitu. Jadi kalau misalkan primer tuh contohnya adalah survei, survei, wawancara, itu kan kita langsung ya ketemu sama orangnya, gitu ya, langsung eh, minta atau diisi oleh
oleh apa oleh narasumbernya gitu. Tapi kalau yang data sekunder itu adalah data yang udah diolah oleh orang lain, lalu kita pakai gitu ya. Misalkan ada data kependudukan, data kesehatan, data mahasiswa gitu ya. Review Google atau review di website gitu ya. Itu adalah data-data sekunder gitu ya. Jadi dilihat dari siapa yang mengumpulkan gitu ya. Kalau yang mengumpulkan itu adalah kita sendiri, maka itu primer ya, kuat. Tapi kalau yang mengumpulkan perlu pihak ketiga ya berarti sekunder kayak gitu. Oke, kelebihan dan kekurangannya saya kira ini nanti bisa dibaca ya. Kelebihan data primer, kelebihan data sekunder. Yang pasti sih ketika mengolah data itu diupayakan datanya adalah data primer, gitu. Data yang kita ambil sendiri, gitu ya. Itu kalau misalkan memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan ya berarti turun, gitu ya, ke data sekunder. Oke, tadi berdasarkan sumber. Nah, sekarang berdasarkan tipenya, tipe data ada kualitatif dan ada juga kuantitatif. Ya. Uh, Kualitatif itu biasanya uh, oh iya, oke, oke. Mohon maaf. Ini ketuker ya. Saya agak-agak ketuker. Saya salah nulis. Nggak ada ini ya, nggak ada pen di sini. Oke, saya koreksi, mohon maaf. Yang sebelah kiri ini harusnya kuantitatif, yang sebelah kanan harusnya kualitatif. Jadi kuantitatif itu adalah data yang berbentuk angka, gitu ya, kuantitatif. Sedangkan kualitatif itu adalah data non angka, ya, non angka itu tergolongnya uh, kualitatif. Ini berdasarkan situ. Oke. Di sini saya berikan sebuah apa ya, tabel, ya, tabel. Walaupun ini tabelnya udah cukup apa ya, udah cukup tua ya sebetulnya, tahun 46 tahun 51, tapi dia banyak masih dijadikan acuan, gitu ya. Nah, misalkan data kualitatif dan kuantitatif ya, tadi kita sudah sampaikan di sini di slide sebelumnya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, si kualitatif itu dibagi lagi, ada yang nominal, ada yang ordinal, itu untuk kualitatif. Sedangkan untuk kuantitatif ya, ada yang berbentuk angka, sorry, interval, ada yang berbentuk rasio, gitu ya. Contoh-contohnya di sini ada ya. Contoh yang kualitatif nominal itu adalah misalkan jenis kelamin, agama, negara, kode pos, gitu ya. Jadi data kualitatif nominal itu adalah data yang uh, apa tidak bermakna jumlah gitu ya. Dan kedudukannya setara gitu. Kedudukannya setara. Jadi data nominal itu adalah data yang hanya sebagai penanda saja gitu ya. Bukan yang satu lebih baik daripada yang lain gitu ya. Tidak memperlihatkan strata gitu ya. Tidak memperlihatkan prioritas gitu ya. Itu nominal ya. Misalkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin ya, laki-laki belum tentu lebih baik daripada perempuan. Perempuan juga nggak lebih baik daripada laki-laki. Jadi itu sifatnya setara gitu ya. Apa yang setara lagi? Misalkan agama gitu ya, negara, atau yang berbentuk kode pos, warna gitu ya. Itu kan sesuatu yang setara gitu ya sifatnya itu. Bukan satu lebih baik daripada yang lain. Kayak gitu. Nah, di sini disebutkan juga nih kalau ada data nominal, kalau mau divisualisasikan bagusnya atau rekomendasinya itu pakai pie chart ya, bar chart atau bubble gitu ya. Nah, lalu pengukurannya dia hanya bisa frekuensi aja, jumlah gitu ya. Nah, di tabel ini nanti Bapak Ibu bisa melihat
gitu ya, perbedaan antara nominal, ordinal, interval, dan rasio. Biasanya kalau melihat perbedaannya itu dari contoh gitu ya. Kalau ordinal itu ada tingkat pendidikan, pangkat militer, ranking, nilai, huruf gitu ya. Berarti dia punya apa nih? Punya strata ya, punya strata. Jadi punya yang satu lebih baik dibandingkan yang lain gitu ya. Misalkan tingkat pendidikan ya tentu yang SMP lebih baik daripada SD gitu ya. Mungkin lebih pintar atau lebih ya apa ya lebih banyak ilmunya gitu. SMA ya lebih baik daripada SMP. Jadi dia punya strata ya, punya prioritas pangkat militer, ranking, nilai huruf gitu ya. Kalau di kantor berarti uh, direktur utama atau misalkan komisaris atau yang lainnya gitu. Itu pasti lebih prioritas dibandingkan dengan level yang ada di bawahnya gitu. Kalau dibuat bobot ya, tentu bobotnya akan beda gitu ya. Kalau pakai data ordinal gitu. Nah, terus kalau interval apa? Kalau interval itu uh, apa? Dia ya punya rentang gitu ya. Punya rentang tertentu gitu ya. Seperti yang ada di apa di tabel ya. IQ, EQ, SQ itu punya rentang gitu ya. Tapi umumnya yang interval itu nggak punya nilai nol mutlak umumnya ya. Contohnya misalkan TOEFL ya. Nilai TOEFL itu dia eh, apa nggak ada nilai nol gitu ya. Termasuk IQ juga gitu ya. IQ ya apa ya sebodoh-bodohnya orang mungkin dia tetap punya nilai IQ gitu ya. Lalu rasio. Nah kalau rasio dia punya nilai nol mutlak gitu ya, nol mutlak. Dan contohnya misalkan angka-angka berat, tinggi, gaji gitu ya. Lalu usia gitu ya, usia, suhu gitu. Itu punya nol mutlak gitu. Lalu visualisasinya ini yang diukur adalah ini gitu ya. Nah, berkaitan dengan data mining, biasanya di dalam data mining itu ada materi tentang statistikanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua ya mungkin nanti kita akan berkenalan gitu ya dengan materi-materi statistika gitu ya. Karena salah satu yang kita pakai adalah eh, operasi yang ada di statistika. Contoh ya. Ini pada operasi ini ada yang namanya modus, ada yang namanya entropi, ya, ada yang namanya ANOVA, UJT, korelasi, gitu ya. Nah ini istilah-istilah statistika ya, yang biasa banyak orang nggak suka sama statistika, betul nggak? Nah, Betul, Pak, betul. terakhir belajar statistika kapan? Pasti pas kuliah kan ya? Ya, Bener lama. udah lama pas kuliah biasanya. Dan itu cenderung orang nggak suka gitu. Nah, di data mining karena memang ada irisan dengan statistika, maka mungkin kita akan pakai, akan kita pelajari, gitu ya. Kapan kita pakai statistika? Biasanya pada saat mengukur performa sebuah algoritma. Jadi misalkan uh, ini ada algoritma bagus nggak nih algoritmanya? Ya kita hitung, gitu ya. Nanti peluangnya berapa, probability-nya berapa, gitu ya, untuk bisa diterima. Nah, itu biasanya statistikanya main di situ. Gitu. Dan nanti kita coba mengulang lah sedikit ya statistikanya. Saya kasih yang praktis-praktis aja, jadi nggak terlalu teoritis, jadi langsung to the point aja. Yang biasanya dipakai adalah A, B, C, D gitu ya, jadi nggak terlalu mendalam gitu. Oke, ini tadi yang
yang ada di dalam apa ini ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini hanya penjelasan ulang saja dari yang ada di tabel tadi. Saya kira saya skip aja. Ya. Oke. Kalau tadi ada yang berdasarkan apa itu? Berdasarkan sumber, berdasarkan tipe, ada juga yang berdasarkan waktu, gitu ya. Nah, ini yang biasanya disebut dengan time series, gitu. Yang berdasarkan time series. Jadi kalau yang time series atau data yang bergantung waktu itu datanya hadir ketika waktunya berjalan. Kalau waktunya nggak berjalan, ya dia nggak akan ada data yang masuk, gitu ya. Nah, misalkan ini ada pergerakan nilai mata uang, ya dia kan bergantung waktu ya. Data suhu atau data temperatur di suatu daerah itu fluktuatif, ya. Eh, Pagi dingin, siang naik suhunya, sore menjelang malam turun suhunya, tengah malam makin turun suhunya, dekat ke pagi turun mulai naik lagi, gitu ya. Jadi itu data yang bergantung dengan waktu, begitu. Nah, kita coba berkenalan dengan dataset, ya. Kita pasti berurusan dengan dataset nanti, ya. Jadi yang pertama ini yang kemarin sempat saya apa ya, tunjukkan juga ya. Ya. Ini misalkan contoh dataset. Ya. Contoh dataset. Ini kalau di apa di disebutkan data yang di layar itu maksudnya data yang terstruktur, gitu. Karena udah dalam bentuk kolom dan baris, gitu. Ini adalah dataset, gitu ya. Lalu yang ada di bagian atas ini yang biasa disebut dengan fitur, dan yang ada di sebelah kiri bawah itu yang disebut dengan atribut. Jadi boleh dibilang atribut itu adalah isi dari fitur, ya. Isi dari fitur. Jadi fitur fiturnya uh, temperatur ya. Saya contohkan misalnya fiturnya temperatur. Nah, anggota si temperatur itu ada apa aja? Oh, ada hot, ya, mild, cool, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang uh, panas, dingin, gitu ya. Ada yang medium, gitu ya. Humidity misalkan ya. Humidity itu uh, apa itu? Kelembaban, gitu ya. Kelembaban. Itu fitur. Anggotanya apa aja? Ada yang kelembabannya tinggi, high, normal, gitu ya. Mungkin di sini nggak ada yang low ya, nggak ada ya. Jadi intinya kalau fitur itu nama kolom ya, nama kolom fitur. Apa yang ada isi dari kolom tersebut itu yang disebut dengan atribut, gitu aja, sederhananya. Nah, biasanya apa itu istilah-istilah itu sering muncul. Jadi kalau misalkan saya tanya eh, Bu Dini punya dataset apa? Oh, datasetnya tentang A misalkan ya. Lalu biasanya saya tanya, oh fiturnya ada apa aja? Nah, fitur itu maksudnya adalah eh, nama kolomnya ini ya, nama nama kolomnya. Oh, fiturnya apa aja? Terus atribut dari fitur temperatur apa? Ya, anggotanya apa? Nah, itu biasanya umumnya seperti itu. Jadi sering sering dipakai gitu ya kalau di dunia data science, data mining. Nah, terakhir yang warna merah itu adalah target, ya. Itu yang kemarin kan sering diulang-ulang ya, ada target. Atau orang juga kadang nyebutnya itu adalah label, ada juga orang yang nyebutnya kelas. Nah, ini kadang suka membuat bingung, ya, padahal dia menunjukkan sesuatu yang sama, gitu ya. Ada orang yang menyebutkan target, ada orang yang menyebutkan label, ada orang yang menyebutkan kelas. Ini yang warna merah. Walaupun penyebutannya beda-beda, sebetulnya itu apa maksudnya adalah hal yang sama, gitu ya. Nah, kalau nggak dijelaskan kayak gitu tuh kadang suka jadi bingung.
gitu ya. Termasuk juga mahasiswa saya. Jadi kalau misalkan di kelas kok target ya, tapi kalau baca buku kok jadi label gitu. Atau pindah kampus ya, kampus lain nyebutnya kelas gitu. Jadi membuat kadang membuat bingung gitu ya. Tapi ini adalah merujuk kepada hal yang sama. Ya. Nah ini ada atribut ya sebelah sini ya. Ini ada atribut. Nah kalau bedanya kalau ini atribut dari fitur, kalau yang ini atribut dari target atau dari label atau dari ya. Jadi dataset kurang lebih seperti itu penyebutannya. Oke. Nah, untuk data sendiri ada data-data yang sifatnya sudah disediakan oleh orang lain, namanya open data gitu ya. Jadi contoh misalkan ada open data dari data-data di luar gitu ya. Data-data di luar. Ini contoh aja yang ada di layar. Ada yang namanya UCI ya. Ada dari Kaggle, dari Amazon, dari dataworldbank.org dan seterusnya gitu ya. Kalau di Indonesia ini ada portal data.go.id gitu ya. Nah, kalau misalkan mau apa mencoba begitu ya, biasanya ada di yang paling atas ya Bu, Pak, UCI yang atas sama yang Kaggle ini. Itu biasanya si datasetnya udah ada, lalu di bawahnya itu banyak yang ngerjain gitu si data itu. Kalau dipakein pakai klasifikasi, ya itu contohnya kayak gimana gitu. Jadi termasuk codingannya itu banyak yang udah ngasih di sini, gitu ya. Banyak yang udah ngasih. Ada yang udah pernah eh, kenal belum sama yang ada di layar ini? Ada yang udah pernah pakai gitu? Belum Belum, ya? Pak. Belum, Belum. Pak. belum ya. Jadi ini apa portal-portal yang menyediakan data, gitu ya. Dan sebagian ada yang sudah ngasih data yang udah diolahnya gitu ya. Jadi kalau mau diklasifikasikan ada yang udah nyoba gitu ya. Termasuk kadang si codingannya, hasilnya itu di-share di situ gitu. Oke, atau misalkan yang Google ya, itu bisa mencari dataset dari Google ya. Oke, saya skip dulu. Oke, sudah ya. Ya saya stop dulu di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjut? Belum, Pak, dari saya. Berkaitan dengan data, kayaknya itu sih memang yang ini ya. Bentar, saya cari materinya dulu. Bentar ya, ini saya nyari nyari materinya kok nggak nemu ya.
Nah, oh ya, oke udah ada. Oke. Nah, saya menyambung ya dari tadi penjelasannya tentang data ya, pengertian data, kenapa kita memerlukan data, jenis-jenis data. Nah, saya sambungkan ke salah satu apa ini materi, namanya adalah EDA ya, atau Exploratory Data Analysis. Nah, ini dia masuk ke dalam eh, bagian dari data preparation, gitu ya, data preparation. Jadi kalau dari apa siklus PSDM ini dia masuknya adalah ke data preparation atau eh, orang umumnya menyebutnya EDA gitu ya, Exploratory Data Analysis. Nah, ini pernah saya sampaikan bahwa hampir eh, orang menghabiskan waktu itu di bagian eh, apa data preprocessing ini gitu ya. Jadi sebelum datanya dipakai, datanya diproses dulu, dibersihkan dulu gitu ya. Oke. Untuk apa? Agar datanya memang bersih gitu ya dan tidak malah membuat bias ke dalam hasil gitu ya. Garbage in, garbage out. Ini kemarin juga sudah sempat. Oke, apa aja langkah-langkah di data preparation ya? Sebetulnya kalau dirinci ya, dirinci ini sebagai perkenalan dan ini bisa jadi keyword ya, kata kunci karena saya kira dia harus dieksplor gitu ya. Jadi kalau misalkan satu materi aja ya, satu poin pertama itu outlier, ini kalau dieksplor bisa panjang begitu. Jadi setelah kita punya data, ya tadi sudah dijelaskan data itu bisa dari mana, ada yang open data gitu ya. Tipe-tipenya tadi sudah dijelaskan. Nah, setelah kita punya data, maka yang selanjutnya adalah kita siapkan data itu. Apa yang kegiatan apa dalam dalam hal menyiapkan data itu. Nah, kegiatannya kurang lebih ada sekitar 10 yang ada di layar. Pertama, cek outlier. Apa itu outlier? Outlier itu data yang terpencil dengan sendirinya. Contoh ya, ini contoh nih. Ini outlier nih. Kenapa 5 disebut outlier? Ya karena agak beda dibandingkan data-data yang lain gitu. Dibandingkan data-data yang lain yang puluhan di atas 50 semua gitu ya. Tiba-tiba ada angka satu, angka 5 gitu ya. Nah, ini dia terpencil dengan sendirinya. Kalau datanya sedikit, saya kira mata kita masih bisa menjangkau kalau datanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak, itu udah perlu bantuan visualisasi gitu ya. Contohnya seperti yang ada di layar, itu dengan sendirinya kalau divisualisasikan, oh ini yang terpisah nih, pasti ada apa kalau diolah dia akan merusak gitu ya. Nah, dengan outlier ini kalau dilanjutkan, kalau dihitung rata-rata itu pasti akan jadi bias gitu ya. Kalau nyari rata-rata. Makanya kalau ada outlier, kalau mau nyari rata-rata, outliernya dibersihin dulu tuh, outliernya. Jadi apa akan sangat membantu gitu ya. Nah, tapi juga harus jadi bahan perhatian kenapa dia bisa terpencil begini gitu ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang nilainya 81, 70 gitu rata-rata, tiba-tiba ada satu mahasiswa dia dapat 5. Nah, ini
harus digali juga. Kenapa dia bisa dapat 5 gitu ya? Apakah ada masalahnya di saya atau masalahnya di mahasiswa tersebut atau justru ada masalah di rumah gitu ya? Itu harus digali kenapa dia jadi outlier gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah cek outlier. Secara teknis, outlier itu bisa dilihat dari eh, visualisasi dari grafik tadi gitu ya. Lalu kita buang gitu ya data tersebut. Kedua, missing value. Missing value itu jadi kita cek apakah ada data yang hilang, yang kosong gitu ya, sehingga mengganggu proses selanjutnya gitu ya. Misalkan ada 10 tabel gitu ya, ada 10 kolom, sorry, ada 10 kolom. Data ada data 10 kolom. Nah, 9 data terisi, satu data satu kolom nggak terisi. Jadi kan tanggung gitu ya. 9 yang lain terisi, tapi satu nggak terisi. Nah, itu missing value ini harus kita selesaikan. Kalau ada yang kosong gimana? Ada beberapa solusi ya. Kalau misalkan ada data yang kosong. Yang pertama, diisi oleh rata-ratanya. Itu yang pertama. Atau diisi oleh nilai yang sering muncul. Itu namanya modus. Gitu ya. Diisi oleh data yang sering muncul. Atau bisa diisi oleh data yang hampir sama dengan data sebelum atau data sesudahnya. Gitu ya. Ini missing value. Yang ketiga, data duplikat. Ya, data duplikat. Ya, tentu ini redundant gitu ya. Kalau ada satu data terisi 2 kali, misalkan kalau nginput data gitu ya, saya nginput nama Pak Billy gitu. Tapi karena saya ngelamun, tadi Pak Billy udah ngisi belum ya? Oh, saya isi lagi deh gitu. Nah, akhirnya dia dia jadi duplikat gitu ya. Nah, ini harus diselesaikan, harus dihilangkan salah satunya. Yang keempat, data formatting gitu ya. Data formatting itu jadi dia datanya menyesuaikan dengan data yang familiar dengan kita ya, data yang familiar dengan kita. Jadi kalau misalkan data jarak gitu ya, lalu kita dapat datanya itu dari luar gitu ya, dari luar negeri misalkan, dari apa data ya data dari luar gitu ya. Nah, di luar itu kan biasanya jarak itu pakai feet gitu ya, atau kaki gitu ya, atau berat dia pakai pound gitu ya. Nah, di Indonesia kan nggak familiar, maka kita perlu diformat gitu ya, agar datanya itu familiar dengan keseharian kita ya. Tapi itu masalahnya adalah masalah teknis saja. Kalau kita sudah terbiasa dengan jarak dalam bentuk feet gitu ya, kaki atau berat dalam bentuk pound, itu nggak masalah. Ya. Jadi itu hanya sebuah pilihan. Gitu. Ada yang namanya data data binning. Ya, saya kasih contoh aja di sini. Nanti filenya ini saya kasih juga. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sambil baca ya. Misalkan tadi ada missing value, apa yang harus kita lakukan? Nah, cara menanganinya udah saya tuliskan ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Duplikat ya. Kalau misalkan ada duplikat ya, ini cara mengidentifikasinya gimana, cara menanganinya gimana. Nah, itu ada di sini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal membacanya. Oke. Nah, data binning. Data binning itu sebetulnya dia data tambahan untuk memperjelas data yang sudah ada. Data tambahan itu contohnya seperti ini. Nah, awalnya seperti yang ada di layar sebelah kiri ya. Ini data aslinya. Lalu data binning itu menambahkan satu data baru, mungkin ini satu kolom baru, yang memperjelas data sebelumnya. Nah, itu namanya data binning. Jadi kita tambahkan agar memperjelas data yang ada. Misalkan ini harga ya 87.000. Oh, ini saya masukkan kategori mahal aja. 5.000, oh ini saya kategorikan murah gitu. Ini namanya data binning ya, untuk memudahkan.
Oke, yang selanjutnya ada data encoding. Data encoding itu mengubah data biasanya dalam bentuk ini data teks ya, data teks ke dalam sebuah angka gitu ya, dalam sebuah angka. Contoh di sini adalah ada baik. Kalau baik saya ubah menjadi angka 2. Kalau tidak baik misalkan ya saya ubah ke angka 3. Sangat baik saya ubah menjadi angka 1. Ini contoh saja gitu ya. Jadi mengencode ya istilahnya itu, di encode gitu ya. Di encode jadi datanya diubah gitu ya. Diubah formatnya dan diberi nilai gitu. Contohnya misalkan ada apa itu level jabatan gitu ya, ada level jabatan, ada supervisor gitu ya, di bawahnya ada apa ya, pegawai biasa gitu ya, lalu di bawahnya ada pegawai honorer atau apalah gitu ya, itu di encode, jadi masing-masing punya bobot tersendiri gitu. Jadi encoding itu memberikan bobot ke dalam satu nilai gitu, data encoding. Oke, ini teknis. Oke, data scaling. Data scaling itu mentransformasi nilai ya dari beberapa kolom ke dalam range. Saya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini data scaling itu jadi dia menyamakan skala, menyamakan skala. Umur di contoh yang ada di layar, umur itu kan pasti skalanya nggak akan nyampe ratusan, ya, nggak akan nyampe ratusan. Jarang orang punya usia di atas 100 atau digitnya 3 gitu ya. Tapi kalau gaji itu udah umum. Gajinya 1 juta, ratusan ribu, puluhan juta gitu ya. Jadi digitnya cukup banyak. Nah, kadang kita memerlukan sebuah perhitungan yang mengharuskan kita membuat si fitur-fitur itu punya atribut yang skalanya sama. Ini usia puluhan, gaji jutaan. Maka kita scaling dia menjadi kurang lebih punya punya skala yang sama gitu. Ini dalam 0, sekian, ini juga gaji jadi 0, sekian. Jadi rentangnya nggak terlalu jauh gitu ya. Ini kan umur puluhan, gaji itu kan jutaan, rentangnya terlalu jauh gitu. Jadi kalau di scaling itu disamakan skalanya. Gitu ya. Biasanya skalanya dalam skala 0, 0 antara 0 dan 1. Antara 0 dan 1. Oke, ini contoh di layar metode scaling. Asalnya angkanya seperti ini, ya. Asalnya angkanya seperti ini. Ini data asalnya. Lalu di scaling seperti ini. Nah, ini bisa dilihat angka-angkanya seperti yang ada di layar ya. Dia jadi punya dalam rentang yang sama gitu. Data scaling. Oke, kalau resetting itu mengubah saja yang asalnya kolom jadi baris, baris jadi kolom, tergantung kita uh, apa sukanya seperti apa, gitu ya. Ya. Contoh ya, contoh resetting itu seperti ini. Ini asalnya datanya seperti ini, ya. Ada nama nama siswa, mata pelajaran, nilai UTS, nilai UAS. Ini di reset, bentuknya diubah. Nah, menjadi seperti yang ada di kanan bawah, gitu ya. Kalau saya melihat antara dua bentuk ini, saya melihat data yang ada di kanan bawah itu lebih mudah dibaca dibandingkan dengan data yang ada di kiri atas. Gitu. Ini namanya reshape. Gitu. Jadi kita mengubah bentuknya supaya lebih mudah dibaca. Nah, untuk bisa seperti ini sebetulnya perlu latihan gitu ya. Karena kadang kalau nggak dilatih, nggak kepikiran. Ternyata bisa ya dibuat seperti ini. Kadang nggak kepikiran. Padahal kalau sudah dirubah itu bisa lebih mudah dibaca. Oke, lalu grouping, saya kira ini kalau grouping me, apa, membuat grup gitu ya dari sebuah data. Membuat grup dari sebuah data.
Contohnya ini misalkan contoh awalnya seperti ini nih. Ini contoh awalnya sebelum di grup, sebelum di grouping contohnya seperti ini. Nah, setelah di grouping jadinya seperti ini. Seperti ini. Jadi si kolom sebelah kirinya itu genre-nya gitu ya. Nah, ini artinya di grup berdasarkan genre-nya. Nah, ini data-datanya menyesuaikan berdasarkan ini. Jadi asalnya seperti ini tuh. Seperti ini asalnya. Saya pengen di grup berdasarkan genre-nya gitu ya. Atau saya pengen di grup berdasarkan publisher-nya. Ini contoh data set video game ya. Saya pengen di grup berdasarkan genre-nya. Nah, ini diubah jadi seperti ini. Nah, berdasarkan genre ini fiturnya, ini atributnya, lalu ini angka-angka. Nah, kadang kita juga bisa menggrouping dalam dua kolom, gitu ya, dalam dua kolom. Kalau di Excel itu ada yang namanya pivoting, ya. Kalau di Excel, kalau ada yang familiar dengan Excel, biasanya ada namanya pivoting. Oke. Nah, di dalam grouping ada namanya agregasi. Oke. Agregasi itu apa? Agregasi itu kita men-set data yang muncul. Nah, misalkan saya pengen mengagregasi data yang muncul itu adalah data mediannya atau nilai tengah. Ada data min-nya gitu ya, rata-rata. Contoh yang di atas ya, saya coba ke atas. Yang masih sederhana. Nah, ini di grouping berdasarkan gender, diagregasi berdasarkan min. Jadi berdasarkan rata-rata. Maka yang muncul di sini itu adalah rata-rata semua. Rata-rata semua. Rata-ratanya. Nah, ini namanya di grouping lalu diagregasi. Oke. Oke, dah. Nah, jadi ini saya hanya ingin menunjukkan saja bahwa data yang ada, ya, data yang ada untuk selanjutnya diapakan. Nah, data yang ada untuk selanjutnya adalah uh, dieksplorasi, gitu ya, dieksplorasi. Kalau di sini bahasanya adalah eksplorasi data analitik. Jadi datanya dicek, gitu ya. Apa aja yang dicek? Nah, yang dicek yang tadi itu, gitu. Outlier, missing value, duplicate, dan seterusnya. Nah, yang tadi saya jelaskan itu memang sangat-sangat sekilas ya terkait dengan data persiapan data ini. Nah, ini kalau dibuat materi lebih dalam, sebetulnya untuk ngecek outlier itu bisa satu materi gitu ya. Nah, tapi untuk mengefektifkan saja gitu ya, ini nanti file materinya saya share, Bapak Ibu nanti bisa pelajari ini outlier seperti apa, missing value seperti apa gitu ya. Oke, itu mungkin untuk materi hari ini. Jadi materi hari ini kita berkenalan dengan data, tipe-tipe data ya. Lalu datanya selanjutnya diapakan? Nah, salah satunya adalah di proses ya, exploratory data analytics ya. Yang kita kerjakan apa saja? Ada dari check outlier, missing value sampai ke terakhir joining gitu, di joinkan. Baik, itu mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan hari ini. Pak Ide direkam nggak ya gitu? Oh, suara masuk ya? Oke, oke. Ya, nanti mungkin Pak Ide kalau sudah direkam bisa di-share juga rekamannya. Nanti saya share juga untuk materinya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bu Dini, Pak Ide, Pak Bidi, Cukup, Enggak, Pak. Pak, cukup. ulang-ulang begitu. Baik, saya cukup sampai sini perkuliahan, sampai bertemu lagi hari Senin. Ya, untuk hari Rabu kita bicarakan hari Senin. Baik, Iya, Pak. Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Sama-sama. Izin live ya. Izin live ya, Pak.